Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kalau di segmen awal kita sudah berbincang dengan satu narasumber, yaitu seorang ibu yang sempat juga menjadi penyintas COVID-19 dan merasakan bagaimana pengalaman dalam mengandung dan melahirkan di kondisi seperti pandemi saat ini yang memang tidak gampang seperti itu. Nah, di segmen ini saya juga akan berbincang, kita coba gali lagi pengalaman dengan ibu hamil juga penyintas COVID-19. Ada Ibu Nandita bersama kami di Zoom call. Kali ini Bu Nandita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu, Iya. adik bayi umur sekarang berapa nih? Udah berapa bulan? Sekarang pas 2 minggu. Aduh, baru sekali ya. Iya. Aduh, siapa namanya Bu Nandita, kalau boleh tahu? Eh, Nayuri Alena Firdaus. Luar biasa, Nayuri, bagus sekali namanya ya. Salam buat Nayuri 2 minggu, semoga sehat-sehat ya. Dan Iya, Ibu amin. Nandita juga hebat karena adalah seorang penyintas COVID dan baru saja melahirkan 2 minggu yang lalu. Iya. Kalau kita bicara pengalaman, Ibu Nandita Mm-mm. waktu tahu terpapar COVID di usia kandungan berapa? Itu 38 minggu. Oke, 38 Dan minggu. Mhm, mm, terus emang belum waktunya lahiran, belum mhm, HPL itu. mhm. Jadi belum diswab kan. Oke. Mm-mm. Nah, Pas udah mhm, silakan. Pas sudah kenapa? ya pas udah kontraksi ya udah langsung ke rumah sakit gitu. Oke. Nah, ketika tahu terpapar COVID, bagaimana Mm. tindakannya? Sempat panik nggak, Bu Nandita, waktu itu? Wah, panik banget itu. Aha, Panik banget sampai apa sih dokternya nyaranin udah sesar aja gitu. mhm. Daripada kenapa-kenapa bayinya gitu Ya. di dalam. Mhm. Tapi akhirnya sesar atau normal? Sesar. Oh, Karena sesar. nggak boleh normal. Kata dokter tuh takutnya droplet. Resiko ya. Iya, resiko terpapar ke Oke. bayinya sama ke nakesnya juga. Oke, akhirnya mengambil tindakan sesar seperti itu. Iya. Nah, kalau kita bicara pengalaman, tadi saya berbincang juga dengan seorang ibu penyintas COVID bahwa Iya. menemukan rumah sakit bersalin itu agak sulit ketika ingin melahirkan. Iya. Apakah ini hal yang sama juga Bu Nandita temui? Nah, Mhm, alhamdulillahnya mhm. itu waktu pertama saya itu masuk ke deposit ibu hamil. Oke. Jadi saya udah bayar duluan gitu. Mhm, Heeh, jadi emang udah diatur gitu sama dokter dan sama bidannya gitu. Ketika saya tahu saya positif, jadi besoknya mereka udah siap-siap kamar gitu. Karena oke. kamarnya itu untuk isolasi Mhm. itu udah penuh banget. Jadi satu keluar, satu masuk, satu keluar, satu Ah, masuk. Itu tuh oke. benar-benar waiting list gitu. Iya, iya. Jadi memang ya kita tahu bahwa dari belakangan ini memang rumah sakit penuh sekali ya. Jadi untuk Iya, melayani salah satunya untuk kelahiran memang agak sulit, dan tapi tadi Bu nah Nandita itu deposit dulu, jadi ibaratnya sudah booking deposit. terlebih dahulu ya. Iya, iya, udah booking Oke, kamar. oke. Nah, kalau bicara penanganan sendiri, kalau tadi rumah Ya, sakitnya alhamdulillah dapat walaupun memang iya. harus booking. Penanganannya seperti apa? Karena kan kondisinya Bu Nandita lagi positif nih COVID. Hmm, hmm. Nah, alhamdulillahnya tuh Hmm, sangat-sangat diarahkan dan sangat-sangat terbuka gitu. Jadi, oh iya saya positif, mhm, silakan ke IGD dulu, mhm, apa daftar dulu, udah mhm. kayak gitu, mau PCR dulu terserah gitu. Oke, Jadi penanganannya tuh benar-benar bagus gitu. oke. Karena saya juga hamilnya pakai program hamil gitu. Jadi Mhm. dokternya tuh benar-benar ngarahin banget gitu. Oke. Nah, bicara kondisi sebenarnya waktu, karena yang saya baca juga sebelum juga kita Hmm, berbincang dengan Ibu Anissa juga penyintas bahwa hmm. dia tidak ada gejala sama sekali karena banyak memang Iya, ibu-ibu iya, hamil iya. memang tidak OTG seperti itu. Anda juga OTG? Hmm. Saya OTG, Ah, nggak ada sama sekali simptom atau batuk atau apa? nggak ada. Oke. Jadi pas Hmm, mau dicek sama bidan tuh mhm, pembukaan, mhm. terus harus di swab dulu kan. Oke. Yaudah di swab antigen, pas udah antigen ternyata positif, Mhm, kaget dong gitu. oke. Nggak ada nggak ada gejala apapun gitu Mhm, tiba-tiba positif. aha. Merasa sehat-sehat aja gitu ya? Iya, iya. Oke. Nah, lalu setelah melahirkan, ada Mm. treatment apa? Apakah dipisahkan dulu sama adik bayinya atau seperti apa? Ya, Mhm, dipisahkan dulu. Bahkan mhm. lihat mukanya aja nggak boleh. Ah.
oke. Heeh. Berapa Jadi lama? Aha, pas lahir udah langsung dimasukin ke box gitu, udah aha, dipisahin. Terus kata dokternya ini bayinya mau di swab apa enggak gitu. nah, Tapi saya memutuskan untuk tidak di swab untuk bayinya gitu. oke. Kenapa? Hmm. Karena eh, kata dokter juga Hmm, kemungkinan besarnya kalau sesar itu tidak akan tertular gitu kan. oke. Jadi apa ya, kasihan gitu. Ya, ya, ya Wah, pastinya. bayi Aha. baru lahir terus di swab gitu. Aduh, aha. Kita aja yang Jadi dewasa di swab nggak iya, nyaman ya. iya, Jadi kepikiran bahwa si iya bayap. kepikiran. Tapi tadi kondisi adek alhamdulillah ya sehat ya. Ya, alhamdulillah. Terus Ah, dicek kan sama hmm, spesialis anaknya juga. hmm, hmm, Ya, alhamdulillah normal semuanya hmm, tanpa apa ada batuk, ada apapun gitu oke. penyakit lain gitu Hmm, nggak ada, alhamdulillah sehat. oke. Kalau kita bicara pengalaman ketika hamil seperti itu, Bu Mm-mm. Nandita, apakah selama hamil Anda tuh prokesnya ketat, makanan juga semuanya dijaga layaknya ibu hamil biasa, sehingga eh, yakin-yakin aja kalau lagi Iya, sehat. Kalau selama hamil iya. seperti apa sebenarnya? Nah, Mobilitas? Nah, hmm, selama hamil itu mobilitas saya tuh paling cuma makan di luar sih emang mhm, gitu. mhm. Salahnya itu makan di luar, Oke. tapi enggak pernah buat kerumunan kayak gitu gitu. Mhm, Cuman dokternya juga udah ngasih vitamin gitu, vitamin C, vitamin D mhm. gitu. Sama buat kalsium yang kayak gitu-gitu. Jadi Oke, dokternya juga udah ngerti gitu. oke. Jadi selama mengandung juga memang tadi sering keluar untuk makan, tapi bicara vitamin juga asam folat Hmm. semuanya check up Iya, itu semuanya ya, di backup. jalan ya, Iya, lancar lancar ya. iya, Oke. iya. Baik, Bu Nandita, kita bicara mental nih ya. Karena Hmm. pasti ibu hamil punya mental yang agak sedikit mungkin rapuh karena tadi Nah, ya. pikirannya banyak ya, Iya, apalagi kena COVID. Pesan iya. Ibu Nandita untuk ibu-ibu hamil yang saat ini sedang terpapar, harus optimis atau harus seperti apa? Eh, Pertama Mhm, itu pikirkan dulu ya kita dan bayinya gitu mhm, ya. mhm. Kalau misalnya kata dokter atau bidannya harus sesar, ya udah sesar aja gitu Oke. daripada kenapa-kenapa gitu. Mhm. Dan juga eh, jangan stres sih, soalnya saya juga stres Ya, jadinya ketubannya hijau gitu. oke, oke. Jadi oksigennya nggak masuk gitu ke Nah, bayi gitu. iya. Heeh. Memang sulit untuk tidak Kasian. stres dalam kondisi itu, tapi memang harus kuat tadi, harus Nah, itu tadi ya. harus kuat. Harus kuat dan juga mungkin support system ya dari keluarga. Nah, Ini yang ya. harus menenangkan ya. Iya, dari Oke. keluarga, suami, Mhm, supportnya, sama lingkungan juga sekitar tuh pengaruh banget. benar. Karena namanya perempuan hamil ya Iya. moodnya swing juga. Wah, mood swing, I know. banyak pikiran, Iya. kebaiknya juga jadi eh, bermasalah nanti gitu. oke. Baik. Mm. Bu Nandita, tadi siapa nama Ya, anaknya? Nayuri Eh, Alena Firdaus, dipanggilnya apa? Nay. Nay ya. Salam buat Nay Nah, ya. Baru 2 minggu, terima kasih semoga Mas Juno. iya sehat-sehat Iya, ya. Dan iya, keluarga besar juga semuanya semoga selalu sehat dan kita doakan iya, pandemi segera berakhir ya. iya. Terima Amin, kasih Bu amin. Nandita, selamat melanjutkan Iya, aktivitas ya. iya. Baik, demikianlah perbincangan kita dengan dua ibu penyintas COVID tadi dan semoga tadi dua ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda khususnya keluarga, siapapun yang di sekitar Anda yang sedang hamil memang harus tadi selain memang harus menjaga prokes tapi mentally harus kita support, harus kita buat mereka untuk tidak stres karena ya secara psikologis pasti akan agak kaget dan panik. Nah, di segmen berikutnya saya akan berbincang dengan beberapa praktisi dan juga dokter terkait ini. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.